Berapa sih sebenarnya yang bisa teman-teman dapatkan per bulan? Yaitu kita hitung 7.452.000 ya, dikurangkan makan oplosan per bulannya 3.588.000. Nah, maka teman-teman bisa saving 3.864.000. Oke. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Prastiawan. Jadi hari ini kita mau buat konten tentang inspirasi bisnis saat pandemi juga. Jadi ini merupakan video lanjutan dari video saya sebelumnya. Bagi teman-teman yang belum nonton bisa lihat ataupun bisa cek di daftar video yang pernah kita buat. Nah, jadi ingat nggak ketika teman-teman saya waktu itu mengulas tentang inspirasi bisnis di saat pandemi. Jadi saya menjalankan bisnis peternakan, yaitu burung puyuh. Waktu itu saya pernah menyebutkan ketika nanti produksi puyuhnya sudah stabil, maka saya akan membuatkan rincian pendapatan ataupun ulasan apakah bisnis puyuh ini cukup prospektif dijalankan untuk teman-teman pemula. Nah, jadi perlu teman-teman ketahui bahwa saat itu saya menjalankan bisnis di bidang peternakan puyuh itu dengan kapasitas 1.000 ekor. Jadi ketika memang basically bukan orang ataupun sarjana peternakan, saya coba untuk memulai bisnis itu dari skala yang paling kecil sih menurut saya. Jadi ketika teman-teman untuk memutuskan membeli ataupun merencanakan usaha di bidang puyuh ya ataupun peternakan puyuh, itu kalau saya sarankan sih mulai dari 1.000 ekor. Kenapa? Karena 1.000 ekor itu keuntungannya ya cukup aja lah gitu. Tidak terlalu besar juga, kalau dibilang besar sih enggak gitu, tapi cukup lah untuk menutupi biaya-biaya keperluan sehari-hari dan untuk makan saat pandemi seperti ini. Nah, jadi untuk teman-teman yang sekarang mungkin berprofesi sebagai PNS, ASN ataupun lain-lain lah seperti itu mungkin bisa jadi usaha sambilan. Tapi juga harus diketahui bahwa usaha itu sebenarnya kalau saya pribadi ya menilai bahwa usaha itu memang harus benar-benar fokus teman-teman. Jadi ada beberapa orang yang berpikir bahwa ada usaha sampingan. Nah, kalau saya sendiri sih sejauh ini belum pernah mengalami ataupun melakukan usaha itu secara sampingan. Jadi totally gitu. Jadi ketika saya melakukan usaha itu harus totalitas saya ada di sana untuk memantau secara langsung. Nah, jadi mungkin sebelum langsung ke perhitungannya secara matematis, mungkin untuk teman-teman juga perlu ketahui bahwa usaha yang saya jalankan itu sudah berusia 2 atau 3 bulan sih teman-teman. Jadi untuk saat ini sudah bisa dikatakan stabil produksinya. Entah sampai berapa bulan saya juga kurang paham, tetapi berdasarkan teori yang saya pernah baca, itu masa stabil dari puyuh yang mulai bertelur dari 0, kemudian 1 kilo, 2 kilo hingga masa puncak itu biasanya sekitar 6 sampai 8 bulan. Nah, jadi sebenarnya untuk melihat analisis bisnisnya itu bukan ketika fase-fase dari 0. Jadi sebenarnya begini perhitungannya. Ketika teman-teman menghitung hasil puyuh itu dimulai dari mereka pertama kali diletakkan dalam kandang hingga mereka mulai belajar bertelur, kemudian satu bulan setelah mereka belajar bertelur, itu sebenarnya bukan gambaran pendapatan puyuh teman-teman secara rutin bulanan gitu loh, karena itu masa transisi antara dari mereka mulai belajar bertelur sampai mereka akhirnya rutin mengeluarkan telur. Paham nggak sampai sini? Jadi itu belum bisa dikatakan gaji bulanan yang teman-teman terima. Itu anggap saja memang dari masa transisi itu mereka masih diupayakan untuk bisa bertelur secara normal. Jadi yang teman-teman perlu hitung adalah ketika memang dari masa-masa mereka transisi hingga mereka bisa bertelur secara normal dalam 1 bulan dan di bulan kedepannya itu sudah menghasilkan telur secara maksimal. Nah, itulah yang teman-teman perlu hitung. Jadi kenapa saya mengambil 2 bulan? Karena 0 sampai 1 bulan itu mereka kan masih dalam masa belajar bertelur. Nah, di bulan 1 bulan hingga masa 2 bulan ini sudah cukup stabil. Oleh karena itu inilah yang akan saya tunjukkan ke teman-teman berapa gaji ataupun usaha yang bisa saya dapatkan dari penghasilan telur puyuh ini kayak gitu. Nah, jadi teman-teman perlu ketahui bahwa usaha yang sudah saya jalankan ini menginjak usia ke bulan kedua ataupun dari 2 bulan ke 3 bulan lah, intinya sudah berkisar 2-3 bulanan. Nah, jadi ketika teman-teman menghitung suatu analisis bisnis ataupun prospek bisnis, jadi burung puyuh itu kan memang tadinya belum bertelur karena dia masih fase-fase dari kecil menuju penghasil telur.
kayak gitu. Nah, untuk usia 1 bulan pertama itu jangan teman-teman hitung. Kenapa? Karena itu adalah masa-masa transisi dari burung yang memang belum menghasilkan telur, kemudian dalam waktu 1 bulan dia menjadi indukan telur, indukan puyuh yang menghasilkan telur. Nah, kenapa memang saya untuk saya review usaha ini ketika menginjak 2 bulan. Karena dari 0 hari sampai usia 1 bulan itu kan mereka dari yang mulai belum bertelur hingga 1 bulan ini kan mereka saya yakin sudah mengeluarkan telur secara normal, sudah secara sudah secara rutin mengeluarkan telur. Nah, di 1 bulan yang setelah dari masa-masa transisi itu mereka sudah rutin, teman-teman. Ini terbukti dari berapa jumlah telur yang dikeluarkan harian dari usaha 1000 ekor yang saya jalankan di belakang rumah saya itu. Nah, jadi langsung saja berapa sebenarnya hasil yang saya dapatkan dari usaha 1000 ekor puyuh ini. Dan teman-teman juga bisa melakukan analisis apakah usaha puyuh ini termasuk yang prospektif untuk dijalankan. Jadi simak video ini sampai habis dan selamat menyaksikan. Nah, jadi kita langsung hitung secara matematisnya, teman-teman. Jadi saat ini saya punya kapasitas puyuh itu 1000 ekor. Kalau misalnya ditanya berapa harganya untuk di daerah Lampung, khususnya di Tulang Bawang Barat. Jadi saya tinggal di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Kemarin itu saya beli dengan harga 9.000. Ini bisa diantar atau kita bisa ambil di tempat yang memang kita sudah sepakati sebelumnya. Jadi untuk 1000 ekor itu kita kemarin keluarkan 9 juta untuk puyuh dengan usia 30 hari atau kurang lebih yang sudah siap bertelur lah kayak gitu. Nah, jadi hari ini yang kita bahas adalah penghasilan puyuh dalam 1 bulan terakhir yang kita dapat. Jadi teman-teman bisa menyimpulkan untuk gambaran pemulaan ya. Pemulaan itu maksudnya gini. Jadi ketika kita dihantui dengan perasaan yang mungkin berhasil atau enggak sih kira-kira kita usaha puyuh kayak gitu kan. Jadi melalui video ini bisa menjadi salah satu metode yang membuka wawasan teman-teman apakah ingin melanjutkan ide usaha di bidang peternakan puyuh ataupun tidak. Jadi range yang kita dapatkan selama 1 bulan sudah bertelur normal itu 8,5 sampai 9,2. Jadi batas minimal untuk telur yang dikeluarkan per hari itu minimal 8,5 dalam 1 atau 2 bulan terakhir, dan yang maksimal adalah 9. Ini minimal, ini maksimal. Jadi kenapa kok maksimalnya 9,2, sedangkan saya beberapa kali melihat review di YouTube ataupun juga di beberapa referensi, bahkan saya pernah ke salah satu peternakan puyuh juga di Kabupaten Tulang Bawang Barat itu yang sudah sangat besar kayak gitu. Nah, kenapa? Karena memang didominasi dari jumlah dari 1000 ini pasti kan ada yang mati, tidak bisa survival rate itu sampai dengan 100% kayak gitu. Jadi kurang lebih dari 1000 ekor ini mungkin yang bisa bertahan hidup di tempat saya itu sekitar 950 sampai 970 ekor. Nah, sisanya itu mati, kemudian juga ada yang cacat lah dalam mereka proses pengelolaan telur. Kadang-kadang telur yang dikeluarkan itu cukup besar sehingga di situ mereka kadang-kadang terjadi mortalitas ya atau kematian. Nah, jadi di tempat saya itu harganya 27.000 untuk pedagang yang mengambil telur di kandang, sedangkan untuk konsumsi itu harganya adalah 30.000. Nah, jadi di sini kita mau buatkan analisis yang sesederhana mungkin, ataupun namanya juga kita kan memberikan edukasi ya, memberikan pengetahuan yang pernah kita jalani ini lapangan di teknisnya seperti ini. Jadi misalnya nanti teman-teman mencoba untuk melakukan budidaya tetapi hasilnya tidak sesuai, nah itu juga teman-teman juga harus pelajari apa kira-kira yang menjadi faktor ataupun kendalanya. Nah, jadi kita hitung harga ini sangat bervariasi ya. Sangat bervariasi tergantung daerah di mana teman-teman tinggal saat ini. Nah, jadi teman-teman harga ini cukup bervariasi. Jadi tergantung lokasi ataupun daerah di mana teman-teman saat ini tinggal. Jadi tidak bisa disamakan. Tapi di sini saya membuatkan range. Ini adalah 27.000 ketika pedagang itu mengambil telur di kandang, ya, mengambil telur di kandang. Kemudian 30.000 itu untuk orang yang konsumsi, ya. Orang yang konsumsi jelas beda dong, karena pedagang kan harus menjual lagi di pasar, mereka juga harus mendapatkan untung kayak gitu. Nah, jadi kita hitung secara matematis ketika pendapatan ataupun produksi telur harian saya itu diambil minimalnya adalah 8,5 dengan harga jual 27.000 ya, 8,5 dikali 27.000, kita lihat
Oke, jadi 229.000 per hari. Itu yang saya dapatkan. Tapi ini masih bruto ya. Ini masih bruto ataupun pendapatan kotor. Nah, kemudian ketika produksi telurnya per hari adalah 9,2 dengan harga jual 27.000, 9,2 dikali 27.000, maka yang didapatkan adalah 248.400. Nah, jadi selama ini yang maksimal yang pernah kita dapatkan itu selama kurang lebih 2 bulan adalah 9,2 kilo dengan harga jual 27.000. Saat ini harganya cukup stabil ya. Jadi ketika pertama kali saya menjual puyuh yang sudah di harga stabil itu 27.000. Belum pernah telur itu turun ataupun naik kayak gitu, karena memang sebenarnya itu tergantung dari kita pribadi sih menentukan harga puyuh. Ketika demand di pasar itu turun, maka kita juga harus menurunkan. Tapi ketika harga demand di pasaran itu naik, jadi kita juga harus melihat berapa kira-kira produk yang kita jual itu dikasih harga. Nah, jadi ini juga bruto. Nah, ketika bruto ini ya dikurangi biaya pakan, jadi ketika memang di peternakan itu tidak mutlak hasil yang didapatkan itu tidak dialokasikan untuk pembelian yang lain. Jadi apalagi yang kita pelihara adalah makhluk hidup, jadi kita harus pikirkan untuk biaya makan, kemudian juga biaya vitamin dan biaya lain-lainnya digunakan untuk menunjang kesehatan dari hewan ternak yang kita pelihara. Nah, jadi di sini teman-teman ada salah satu tips ketika teman-teman ingin budidaya puyuh, yaitu teman-teman harus bisa meracik ataupun memberikan ransum terlebih dahulu. Maksudnya begini, jadi ketika teman-teman memiliki pilihan, misalnya begini, karena memang teman-teman tidak bisa meracik oplosan puyuh yang akan digunakan sebagai pakan, maka teman-teman memilih untuk membeli pakan jadi atau pakan pabrikan. Nah, itu akan sangat sulit ataupun keuntungan itu sangat tipis. Jadi saya contohkan seperti ini ya. Pakan jadi di kita itu 50 kilo ya, 50 kilo 50 kilo itu harganya 320.000. Maka per kilonya itu kita hitung ya, 320.000 dibagi 50 kilo, harganya 6.400. Nah, 6.400 ketika memang kebutuhan puyuh per hari ya, kebutuhan puyuh per hari itu 25 kilo teman-teman. 20, sebenarnya 23 itu sudah cukup sih kalau menurut saya. 23 sampai 23 aja lah kita ambil ya. 23 karena di tempat saya itu jarang banget 25 kilo. Nah, jadi 6.400 dikali 25 kilo. Nah, ini 160.000 per hari untuk biaya pakan yang harus teman-teman keluarkan ketika teman-teman itu memilih untuk memberikan puyuh itu dengan pakan yang sudah jadi ataupun pakan pabrikan.